Pembangunan IKN Nusantara terus berlangsung. Pak Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sekaligus pelaksana tugas Kepala Otorita IKN menyatakan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara telah mencapai 82% penyelesaian, guys. Kepindahan pejabat negara ke IKN Nusantara akan dilakukan secara bertahap setelah bulan Agustus. Setelah tanggal 20 Juli mendatang, seluruh pembangunan di IKN Nusantara akan mulai terlihat wujudnya, guys, termasuk rumah dinas untuk para menteri. Namun, kepindahan pejabat negara ke IKN Nusantara akan dilakukan secara bertahap setelah bulan Agustus. Saat ini pemerintah sedang dalam tahap penyelesaian 82%. Semua istana, kantor presiden, kantor-kantor pemerintahan, serta rumah jabatan menteri sudah hampir selesai. Pada tanggal 20 Juli nanti, semua hasil pembangunan akan mulai terlihat. Sementara itu, kepindahan para menteri baru akan dilakukan setelah Agustus, karena fasilitas di sana akan digunakan terlebih dahulu untuk acara kenegaraan. Dengan demikian, meskipun pembangunan fisik hampir rampung, penggunaan fasilitas oleh para pejabat negara akan menunggu hingga setelah bulan Agustus. Ibu kota negara baru Indonesia ini yang digadang-gadang sebagai kota masa depan terus memperlihatkan progres pembangunan yang kian signifikan, guys. Selain banyak di antara area hijau, salah satu hal mencolok yang bisa ditemui adalah, tak ada penampakan kabel listrik di IKN Nusantara. Kabel listrik yang saling bergelantungan dan menjadi polusi visual kerap menjadi momok bagi kota-kota di Indonesia, namun semua itu kelak tidak akan ditemui di IKN Nusantara, guys. Hal itu berkat diterapkannya infrastruktur terowongan MUT atau Multi Utility Tunnel. Lalu, apa itu terowongan MUT dan bagaimana progres pembangunannya di Ibu Kota Nusantara? MUT adalah terowongan yang dibangun di bawah permukaan tanah dan jalanan kota di mana semua kabel listrik, pipa-pipa hingga jaringan optik dikumpulkan, guys. Untuk memasuki terowongan ini, salah satu aksesnya ialah sebuah manhole yang ditutupi pelat baja dan berlogo Nusantara. Ketika memasuki bagian dalam akan nampak terowongan dengan lebar 4,2 meter dan tinggi sekitar 2,6 hingga 2,7 meter. MUT membentang sekitar 20 km di Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat, sementara di Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur terowongan membentang sepanjang 14 km. Adapun MUT tahap 1 sudah tuntas 100%, guys. Sistem MUT diterapkan di Ibu Kota baru sehubungan dengan konsep kota cerdas berkelanjutan atau Smart Forest City IKN Nusantara. Selain menunjang estetik kota, MUT juga terbukti dapat mengurangi resiko. Pasalnya dengan MUT, jika terjadi kerusakan petugas bisa langsung mendatangi titik rusak karena adanya sensor yang memberikan informasi ke ruang pengendali, guys. Bahkan di Jepang, ketika terjadi gempa, MUT yang berada di bawah tanah tidak begitu terpengaruh oleh getaran. MUT juga sekaligus menjawab keresahan masyarakat soal berkurangnya konservasi alam dan paru-paru dunia di Kalimantan Timur. Progres pembangunan Ibu Kota Nusantara tahap 1 telah mencapai 82%. Salah satunya adalah pembangunan rumah aparatur sipil negara yang berbentuk tower ditargetkan rampung pada Juli tahun 2024, guys. Pembangunan IKN Nusantara ini meliputi pembangunan Istana Negara, kantor presiden, rumah jabatan menteri, kantor-kantor kementerian, serta rumah aparatur sipil negara 12 tower. Pemindahan aparatur sipil negara ke IKN sekaligus akan mewujudkan transformasi budaya kerja baru yang agile dan adaptif terhadap teknologi. Progres jumlah aparatur sipil negara yang akan pindah ke IKN Nusantara, yang tentunya berdasarkan ketersediaan hunian. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian PPN Bappenas, terdapat 47 tower yang selesai dibangun hingga November tahun 2024, guys.
Nanti dari 47 tower itu, sebanyak 29 tower akan diisi aparatur sipil negara, lalu sebagian lainnya diisi TNI dan Polri. Secara rinci progres ketersediaan 29 tower yang akan dihuni aparatur sipil negara. Pada Juli tahun 2024 akan jadi 8 tower dengan total 48 unit dan pada September tahun 2024 akan ada 14 tower yang berarti berjumlah 840 unit. Sementara pada November tahun 2024 akan ada 7 tower dengan total 420 unit. Untuk JPT Madya Eselon 1 akan diberikan 1 unit. Bagi aparatur sipil negara yang belum berkeluarga, 1 unit yang terdiri dari 3 kamar akan diisi oleh 3 aparatur sipil negara. Jadi setiap kementerian siapa saja yang akan pindah juga sudah ada datanya sesuai dengan ketersediaan hunian guys. Misalnya Kemenko Marves pada September tahun 2024 akan ada 43 unit hunian. November tahun 2024 ada 17 unit hunian sehingga totalnya 60 unit hunian. Kemudian Kemendagri ada 70 unit hunian di bulan September dan 28 unit hunian di bulan November dan lain-lain. Pemerintah juga telah membuat skenario terkait sistem kerja dan tempat kerja bagi aparatur sipil negara yang juga telah dibahas bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Misalnya ada 4 gedung Kemenko. Kemenko 1 nanti akan berkantor sebanyak berapa menteri, berapa jumlah eselon 1-nya, sudah disampaikan data-datanya. Kita berharap semoga pembangunan IKN Nusantara ini berjalan lancar tanpa hambatan sampai target yang ditetapkan, sehingga kita bisa menyaksikan gelaran upacara ulang tahun kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di IKN Nusantara. Tak lupa juga kita doakan semoga para pekerja yang terlibat dalam pembangunan IKN diberi kesehatan, keselamatan dalam bekerja sampai proyek ini selesai guys.